Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita bersama memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali bisa menikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Dan pagi ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, termasuk kami juga memberi diri kami untuk kembali dibentuk seturut dengan firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa kami punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, berkati kami dengan hikmat dan pengertian, agar ketika firman itu diberitakan, kami bukan hanya sekadar menjadi pendengar, tetapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman. Maka demi Kristus Yesus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan didasarkan pada surat Yakobus pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan kepada kita demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hei kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, di bulan keluarga yang dilakukan oleh Gereja Kristus, hari ini kita bersama-sama merefleksikan bagaimana menjadi keluarga yang tahan godaan. Nah, saya mau mengajak kita kembali melihat apa yang tadi sudah kita baca. Bicara tentang godaan, maka sebenarnya apa sih godaan yang paling besar yang hari ini banyak dialami oleh keluarga? Apa sih akarnya sehingga kita menjadi orang-orang yang mudah terjebak di dalam berbagai godaan? Yakobus pasal 4 ayat yang pertama tadi katakan begini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?
Dari ayat yang pertama kita langsung mendapatkan gambaran apa yang dialami oleh jemaat di perantauan pada saat itu, yang dilihat oleh Yakobus, dan yang bisa juga kita refleksikan dalam kehidupan kita saat ini, bahwa seringkali menjadi keluarga, kita menjadi keluarga yang bersengketa, menjadi keluarga yang bertengkar, menjadi keluarga yang saling gontok-gontokan karena masing-masing sibuk dengan hawa nafsunya. Wah, ini kalau bicara hawa nafsu kita bisa kemana-mana ini larinya ya. Apa sih Pak hawa nafsu? Hawa nafsu yang seperti apa yang bisa membuat kita bertengkar? Hawa nafsu yang seperti apa yang bisa kita gontok-gontokan, bahkan ada yang bilang coret dari kartu keluarga, dikeluarkan dari anggota keluarga dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, ternyata kalau kita membaca pada apa yang ditulis dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani, ini ada yang menarik. Ternyata kata hawa nafsu yang mau disampaikan dalam tulisan Yakobus pasal 4 ini, itu akar katanya dari kata hedon. Waduh, kalau sudah dengar kata hedon gak perlu saya jelaskan panjang lebar artinya apa. Kita pasti sudah langsung menangkap di masa kini apa itu hedon, yang seringkali dikaitkan dengan gaya hidup hedonis. Ya, ternyata dari zaman jemaat mula-mula ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu itu, kasus-kasus gaya hidup hedon ini ternyata sudah menjangkit. Apa sih hedon ya? Sebenarnya simpel. Orang-orang hanya mengejar kebahagiaan dalam tanda kutip, mengejar kepuasan yang kemudian dicarinya lewat kepuasan materi. Orang hanya ingin mencari apa yang disebut kebahagiaan dan kepuasan lewat tercukupinya apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia cari. Dan terkhusus lagi ini bicara tentang materi. Karena memang kalau kita membaca keseluruhan surat Yakobus, Yakobus banyak menyoroti gaya hidup orang-orang yang hanya ingin mengejar harta. Mengaitkan kata sukses dengan kegelimangan harta benda. Bahkan orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya sukses, ternyata juga banyak kasus mereka jadi orang-orang eksklusif dan merendahkan sesama. Dan ini ternyata menjadi satu penyakit moral yang dialami oleh jemaat pada saat itu dalam kondisi perantauan mereka. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kalau kita baca, ternyata dalam tanda kutip penyakit hedon ini ngeri, mengerikan. Karena orang yang sudah terjebak pada gaya hidup yang hedon ternyata bisa kemana-mana. Bisa jadi bertengkar. Bahkan bukan hanya sekadar bertengkar, ayat 2 katakan orang bisa tega membunuh. Orang terjebak dengan penyakit iri hati. Bahkan bukan hanya berkelahi dengan sesama, bukan hanya kemudian merendahkan sesama, bukan hanya memperlakukan sesama manusia dengan tidak beradab. Hedon ini bisa membawa sikap-sikap yang merendahkan Tuhan. Ngeri sekali ini. Pak Pendeta, dari mana bisa menyimpulkan kok orang hedon itu merendahkan Tuhan? Kita baca apa yang tadi dikatakan dalam ayat 3 dan ayat 4. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang yang terjebak dengan gaya hidup hedon berpotensi besar menjadikan Tuhan tidak lagi sebagai juru selamatnya. Orang yang sudah terjebak pada gaya hidup yang hedon, tergoda dengan berbagai gaya hidup yang mencari kepuasan hanya dengan pemenuhan harta benda, mencari kepuasan hanya dengan mencari yang sifatnya materi,
maka kita tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai sentral hidup kita. Melainkan Tuhan dianggap sebagai pemenuh keinginan kita. Tuhan hanya dianggap sebagai sosok yang harus mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita. Ini bahaya. Tuhan tidak lagi jadi sentral, kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan, kita tidak lagi hidup mengarahkan diri kepada Tuhan, tapi kita yang paksa Tuhan mengarahkan diri kepada kita. Jangan-jangan ini sudah mulai terjadi ya. Orang sudah lupa tanggal kapan hari Minggu dan harus bagaimana saat beribadah. Kalau gereja Kristus kebaktian pagi nih ya, jam 6 gitu ya. Kalau untuk kebaktian jam 6 pagi rasanya aduh gampang lah, nanti YouTube masih bisa dikejar. Bangun siang saja, kebaktian nanti saja jam 10 kan ada siaran tundanya. Tapi begitu 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, midnight sale juga dikejar. Tidak peduli kita harus begadang dari jam berapa. Jam 12 malam pun saya pantengin handphone. Mau berjuang sampai jam 3 pagi pun jadi. Tapi kalau bicara tentang ibadah, gampang lah. Kalau bicara tentang kebaktian, masih bisa nanti. Semoga itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Semoga contoh yang tadi itu hanya imajinasi saya. Dan bukan menjadi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan komunitas Kristen. Terkhusus komunitas kita, Gereja Kristus. Karena kalau itu ternyata sudah menjadi satu kejadian yang terjadi betul-betul bahkan menjadi sebuah kebiasaan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, ini menjadi satu warning buat kita. Apakah Allah betul-betul menjadi pusat kehidupan kita sebagai gereja? Apakah saya sebagai pribadi menempatkan Allah sebagai yang utama dalam hidup saya? Apakah saya sebagai keluarga di dalam kehidupan persekutuan yang paling kecil menempatkan Kristus sebagai dasarnya dan saya betul-betul mengutamakan Kristus? Dan hedon ini bisa membuat kita teralih dari Kristus. Orang yang hedon dikatakan tadi bersahabat dengan dunia. Ya, karena pada akhirnya kita mencari kepuasan berdasarkan apa yang kita mau, berdasarkan materi, berdasarkan kepuasan harta benda. Dan kemudian kita menjadi sangat tergantung kepada apa yang ditawarkan oleh dunia. Orang yang terjebak pada godaan hedonisme bisa menimbulkan pertengkaran dan kesombongan, ya. Karena orang yang sudah terjebak pada gaya hidup yang hanya mencari kepuasan dari segi materi, semua orang juga ingin menunjukkan apa yang diperolehnya dan sekarang mudah sekali bukan? Untuk kita jadi orang-orang yang terjebak pada gaya hidup pamer. Media sosial di mana-mana. Bukan berarti media sosial salah, tapi bukankah banyak orang yang kemudian menempatkan media sosial bukan sebagai tempat atau sarana untuk kita menyebarkan kabar baik, tapi justru menimbulkan iri hati. Semua orang berlomba-lomba ingin menunjukkan saya sudah dapat apa. Ironisnya di masa pandemi yang katanya banyak orang susah, banyak orang juga yang masih tetap memprioritaskan gaya hidup hedon dibandingkan memprioritaskan kebutuhan keseharian. Banyak orang yang mementingkan gaya hidup, pencitraan, dibanding pemenuhan kebutuhan mendasar. Saya kadang ironis Bapak Ibu. Ketika gereja di mana-mana sedang ingin mempromosikan gereja ramah anak, di masa pandemi ini masih saja ada kasus-kasus orang tua lebih sibuk cari apa yang dia mau, cari barang hobinya, cari barang yang dia kejar, lalu kemudian menyepelekan bagaimana kebutuhan belajar anak. Untuk anak belajar daring,
susah sekali disiapkan. Tapi untuk cari barang yang dia mau sebagai orang tua, harga berapapun dikejar. Di saat anak-anak sakit, susah sekali untuk carikan obat, susah sekali untuk bawa ke rumah sakit. Tapi kalau urusan hobi, mau itu tengah malam, mau itu jam berapa akan dikejar. Ironis. Betapa masalah keluarga ini ternyata juga banyak akarnya adalah dari gaya hidup hedon. Godaan yang paling bisa merusak kita juga adalah gaya hidup hedon. Maka secara khusus Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, yuk kita kembali belajar. Adakah saya betul-betul sudah semakin jauh tersesat dalam gaya hidup ini? Yang membuat saya kemudian bertengkar dengan sesama anggota keluarga, yang membuat kemudian relasi saya menjadi dingin dan hambar, karena ketika pagi hari, siang hari, semua sibuk dengan keinginannya, semua sibuk dengan gadgetnya, semua sibuk di online shopnya masing-masing. Dan kemudian terjadilah pertengkaran-pertengkaran yang hebat, masalah siapa duluan nih yang boleh beli, duitnya terbatas. Semua saling ingin mengatakan bahwa saya yang harus diprioritaskan. Dan lebih dari itu, jangan biarkan keinginan-keinginan kita membutakan mata kita dari Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. Ada cara supaya kita tidak terjerumus kepada godaan hedonisme tadi, yaitu bagaimana kita mendekatkan diri dengan baik kepada Tuhan. Dan pertama-tama adalah mencari apa yang menjadi kehendaknya, maksud Tuhan, rencana Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyempurnakannya dengan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Kan lagu di pelengkapi Kidung Jemaat juga begitu. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Ketika kita fokus pada mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah, melakukan kebenarannya, dan bagaimana kita hidup untuk menyatakan kerajaan Allah, Tuhan gak akan biarkan kita. Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh terperosok. Tuhan tidak akan tutup mata atas segala pergumulan dan penderitaan kita. Tetapi jangan sampai itu yang kita cari dulu. Jangan dibalik. Bukan cari dulu semuanya, baru saya fokus pada kerajaan Allah. Jangan dibalik. Kalau kita fokus mencari dulu sesuatu yang kita inginkan, baru saya berpusat pada kerajaan Allah. Kapan sempatnya? Sampai mati pun kita tidak akan pernah puas dengan apa yang hendak kita cari. Kalau kita cari dulu kepuasan harta benda baru melayani Tuhan, enggak akan pernah terjadi. Jangan dibalik. Cari dulu kerajaan Allah, datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dengarlah suara Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya, maka percayalah apa yang kita minta di dalam nama Tuhan itu semua disediakan. Tapi ingat, seperti yang tadi disampaikan dalam firman Tuhan, kita berdoa tapi bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Minta kepada Tuhan. Janji Tuhan, apa yang kamu minta diberi, kamu ketok pintu dibuka. Tapi bukan untuk memuaskan keinginan kita. Tapi bukan hanya untuk mencari apa yang bisa kita pamerkan kepada orang lain. Kalau motivasinya sudah salah, ya Yakobus tadi bilang, kamu tidak memperoleh apa-apa.
Bukan karena kamu tidak berdoa, tapi karena kamu berdoa dan meminta sesuatu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk melayani Tuhan, bukan untuk kita hidup semakin berpusat kepada Tuhan, tetapi untuk memusatkan itu pada diri kita sendiri. Enggak akan. Keluarga yang tahan godaan dimulai dari bagaimana kita sekarang berpusat kepada Tuhan, sebagai bentuk kita juga melawan godaan hedonisme. Kalau hari ini sudah mulai ada gejala-gejala, apa yang saya mau harus terjadi, mulai datang, ayo berdoa. Bilang pada Tuhan, Tuhan ini kayaknya saya sudah mulai arogan nih. Saya kok jadi mulai ngotot ya, pengen banget ini kalau nggak tercapai kayaknya saya jadi marah nih. Kayak saya jadi uring-uringan. Datang kepada Tuhan, Tuhan kuatkan. Kalau hari ini kok saya sudah mulai tergoda ngelihat, apa sih si ini, posting-posting begini, apa sih si ini, kok pakai begini-begini, dan kemudian sudah mulai ada gejala-gejala iri hati dalam diri kita, datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tuhan beri kami kuat supaya kami tidak terjatuh kepada iri hati. Kalau kemudian di tengah keluarga kita kok kayaknya waktu saya lebih banyak habis buat scrolling online shop ya. Saya kenapa menjadi tersita ya waktunya untuk memperhatikan anak saya, pasangan saya, atau anak juga. Kok kayaknya saya lebih banyak ngeliatin online shop ya, daripada melihat bagaimana pergumulan orang tua saya. Balik, tinggalkan sejenak. Hampiri keluarga kita. Ajak mereka bersama-sama komunikasi yang hangat. Bahkan lebih dari itu, ajak menjadi keluarga yang beribadah. Ajak menjadi keluarga yang mendasarkan hidup kita di dalam Tuhan. Harta benda betul bisa membuat kita mengalami kepuasan secara jasmani. Harta benda betul itu mungkin akan memudahkan kita mendapatkan A, B, C, dan lain sebagainya. Harta benda mungkin betul bisa membuat harga diri kita meningkat dan lain sebagainya. Tapi kalau itu semua menjauhkan diri dari Tuhan, ayat 9 tadi katakan, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Karena Yakobus mau mengingatkan kita, sukacitamu semu. Kamu mungkin bisa bersuka cita karena mendapatkan banyak hal, tapi sukacita itu semu. Justru kalau kita hidup hanya bergantung pada satu-satunya yaitu harta benda, merataplah. Karena saat harta benda itu diambil oleh Tuhan, kamu kehilangan segalanya. Tapi kalau harta berharga kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita, sekalipun harta yang kita punya itu hilang, kita tidak akan pernah kehilangan yang berharga. Karena tidak ada yang bisa mengambil Kristus dari hidup kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Dia. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan dirimu. Tetaplah jadi anak-anak Tuhan yang merendahkan diri di hadapannya. Kita ini hakikatnya adalah orang-orang berdosa yang tidak layak, yang gak dianggap sama Tuhan. Tapi kemudian kita diangkat sebagai hamba. Hamba loh. Luar biasa, dari yang bukan apa-apa diangkat jadi hamba. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan punya. Lebih dari itu, kasih karunia Kristus yang menebus kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Dari hamba jadi anak. Betapa luar biasa kasih Kristus. Tapi kita harus ingat, jangan ketika kita sudah diangkat dari bukan apa-apa jadi hamba, dari hamba jadi anak, lalu kemudian itu menjadikan kita sombong. Enggak, hakikat kita sebenarnya adalah manusia berdosa yang tidak layak. Tetapi yang kemudian dilayakkan oleh Kristus. Kristuslah Raja itu sendiri. Kristuslah yang membuat kita layak, bukan kita yang bisa melayakkan diri kita sendiri. Tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita, pergunakanlah itu dengan syukur. Pergunakanlah itu dengan tanggung jawab. Pergunakanlah setiap harta benda yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Tetapi jika ternyata apa yang Tuhan titipkan berbeda dengan ekspektasi kita, tetaplah bersyukur.
Karena keluarga yang bersyukur adalah keluarga yang mencerminkan bagaimana dia memiliki kerendahan hati. Tetaplah menjadi keluarga yang bersyukur apapun yang hari ini kita punya. Tetaplah menjadi keluarga yang melayani dengan penuh syukur dengan segala yang kita punya. Jangan jadikan keterbatasan materi kita sebagai alasan untuk tidak lagi melayani Tuhan. Jangan biarkan keterbatasan yang kita punya membuat kita kemudian berdalih untuk tidak mau bersyukur dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tetaplah bersyukur dengan apapun yang kita punya dan tetaplah melayani Tuhan. Karena sejatinya bukan Tuhan yang melayani kita, tetapi harusnya kita yang melayani Dia. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan bagian kita adalah sekarang bagaimana kita melayani Dia sebagai keluarga yang beribadah, sebagai keluarga yang tetap menyatakan kasih Tuhan, sebagai keluarga yang menceritakan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.